Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya memulai dengan baca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doa. Baik, terima kasih. Hari ini ada yang nggak masuk? Nih ya, alhamdulillah. Udah tahu hari ini mau belajar apa? Udah dibaca belum bukunya yang minggu lalu Ibu bilang tentang sel? Oke, jadi kenapa sih kita belajar tentang sel gitu? Kira-kira ya, kenapa sel itu penting? Ada yang tahu? Terus fungsi sel itu apa sih gitu? Pernah nggak sih kalian mikir sebenarnya tuh kita ini tersusun dari apa ya? Nah, ya benar. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita bahas pada hari ini. Sebelum itu, simak video ini dulu ya. Animal and plant cells share many similarities since they're both eukaryotes. It means that they have a membrane-bound nucleus. Plant cells are often larger than animal cells. Well, except for eggs. Subtitle. Bentar ya. The largest single animal cell is an unfertilized ostrich egg, which weighs around 1.5 kilograms. So let's discuss similarities. Both animal and plant cells have membrane-bound organelles. They also both have cytoplasm, a cell membrane, a nucleus, mitochondria, rough and smooth endoplasmic reticulum, a Golgi apparatus, and peroxisomes. The nucleus is where the genetic information of the cell is housed. The cytoplasm is not to be confused with the cytosol. The cytoplasm is the entirety of the cell contained by the cell membrane. The cytosol, on the other hand, is the part of the cytoplasm not taken up by organelles. The cell membrane is an important semi-permeable division between the cell and its surroundings. It allows the cell to control its own biochemistry by only letting certain substances pass through it. Mitochondria are the powerhouses of the cell. They are specialized to perform aerobic respiration, converting glucose to ATP, which is the energy currency of the cell that is used to perform functions necessary for life. Both rough and smooth endoplasmic reticulum help with the production and storage of proteins. The rough endoplasmic reticulum is covered in ribosomes, which translate RNA into protein. The smooth endoplasmic reticulum makes lipids. The Golgi apparatus modifies proteins. Peroxisomes metabolize waste. Now let's get to the differences between plant and animal cells. One major difference is that plant cells have a rigid cell wall around their plasma membrane. It is composed of cellulose, providing additional stability and protection. As a result, plant cells have fixed angular shapes, while animal cells are mostly round and irregular. Another important difference between animals and plants is how they obtain their energy. Plants are autotrophs, which means that they produce their own food. Meanwhile, animals are heterotrophs, meaning that they must ingest their food. Plants produce sugars through photosynthesis, and then break down the sugar to produce energy. Animals consume other organisms such as plants to obtain sugar, which they then also break down to produce energy. Plants are autotrophs thanks to special organelles called chloroplasts, which are full of chlorophyll, a green pigment that captures light energy to drive the reactions in photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants use the sun's energy to make sugar. Once the sugar is made, it gets broken down in mitochondria. Another important difference between plant and animal cells is in their vacuoles. Vacuoles in plant cells can occupy up to 90% of the cell's volume, and have a single membrane. One of their roles is simply to fill up space, but they can also have digestive functions similar to lysosomes. Vacuoles have enzymes that perform many functions and can store nutrients or provide space to degrade waste substances. Animal cells can also have vacuoles, but they are much smaller than the large central vacuole in plant cells. There are multiple of them, and they don't take up 90% of the space. Plant and animal cells both also have cytoskeletons, which feature microtubules, intermediate filaments, and microfilaments. However, these structures are arranged differently in plant and animal cells. Centrioles are present in all animal cells, but are only present in lower plant forms such as Chlamydomonas. Centrioles are microtubule organizing centers, which are structures from which microtubules emerge. Plants don't have centrioles, but instead have many small nucleation sites. In plants, only reproductive cells, known as gametes, can have flagella, such as the sperm of bryophytes. Some animal cells also have flagella. In humans, sperm are the only cells with flagella. However, many animal cells have cilia, unlike most plant cells. For example, we have cilia in our respiratory system to help move debris and mucus, in the female reproductive system to help sperm move towards the egg, and elsewhere. Animal cells have clearly defined lysosomes. However, it's still debated whether some plant cells have them. Lysosomes are membrane-bound spherical vesicles containing hydrolytic enzymes that can break down biomolecules. They are involved in cell processes like secretion, plasma membrane repair, cell signaling, and energy metabolism.
Plant cells also have plasmodesmata, which are channels that connect two plant cells. An analogous structure in animal cells is the gap junction, which connects the cytoplasm of two adjacent cells. If you enjoyed this video, like and subscribe. Ada yang bisa menyimpulkan dari video barusan? Silakan angkat tangannya, nanti dapat hadiah. Ketua kelas? Ketua kelas mungkin? Apa itu sel yang tadi? Kira-kira sel itu apa sih? Oke, benar ya. Jadi dari video tadi kita dapat menyimpulkan kalau misalkan sel itu unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, di sel itu tuh punya organel. Tapi untuk mengetahui organel itu apa sih gitu. Nah, itu akan dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti berhitung ya dari 1 sampai 3. Dimulai dari Mbak Fido mungkin? 1, 3. Mbak Diva? Untuk kelompok 1 silakan berkumpul di sini, kelompok 2 sama kelompok 3. Sekarang ya. Ya, berdiri. Oh ya, sebelum itu abis ini kita mau main game. Jadi gamenya itu semacam estafet untuk mengerjakan soal yang udah Ibu siapin di depan. Jadi satu orang mengerjakan satu soal secara bergiliran dan dengan cepat selama waktu 2 menit. Bisa dimulai untuk berdiri, menyesuaikan diri di depan. Dua di sini. Ini 1 memanjang ya. 1, 2, 3. Itu posisinya bisa minta tolong ke 3 sharing ke belakang dikit. Di sini. 1, di sini 2 di sini, jangan di sini dulu. Sini 1, 2. Ini bisa geseran lagi ya. Bisa geseran lagi 1, 2, 3. Majuan lagi. Ini tolong di 3 mana? Ini 3 di sini. Bisa geseran, mungkin bisa memanjang, berbaris memanjang. Ayo, ini kelompok 2 berbaris memanjang. 3 sini. Geseran. Oke. Di sini ada 10 soal. Nanti kalian mengerjakan satu orang satu soal ya. Bawa pulpennya masing-masing. Oke. Gak usah urut, gak perlu urut, gak apa-apa. Ini bebas ya. Bisa diperhatikan dulu ya. Satu orang mengerjakan satu soal, pengerjaannya tidak perlu urut, tidak apa-apa. Oke. Bisa dimulai dari sekarang. Kelompok berapa itu? Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa tadi? Udah. Pemenangnya kelompok 1. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke. Sudah? Sudah? Ayo, duduk yang rapi dulu ya. Duduk yang rapi. Oke, kira-kira tadi seru gak? Ada yang susah pertanyaannya? Oke, kita bahas tentang plant and animal cell dan juga organel dan strukturnya. Jadi what is cell atau apa itu sel? Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup atau struktural dan fungsional unit dari suatu organisme. Nah, sel ini tuh ukurannya mikroskopik, jadi nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop. Nah, dalam ini tuh ada 2 jenis sel. Ada yang tahu nggak yang warna hijau ini sel apa? Sel apa Mbak Adita? Sel apa? Yang hijau? Yang kuning? Ya benar. Jadi
dua ini tuh sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, karena tadi tuh si sel ini kan struktur terkecil ya, unit terkecil. Nah, dia tuh punya juga sistemnya sendiri seperti manusia. Kalau misalkan kita manusia itu kan punya organ. Nah, si sel ini punya yang namanya organel. Nah, definisi organel itu apa sih? Nah, organel itu adalah struktur yang berbeda yang terdapat di dalam sel yang memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing untuk menunjang kehidupan sel itu sendiri. Nah, ini ada banyak organel. Yang pertama ada sel membran. Kalau misalkan di sel hewan itu unit yang paling luar. Nah, sel membran ini sendiri itu layer atau lapisan yang berfungsi sebagai security guard atau pelindung dari si sel itu sendiri. Nah, si sel membran ini itu tuh membantu untuk apa ya, kan di dalam sel itu kan ada cairan namanya sitoplasma. Nah, si sel membran itu membantu cairan itu tuh untuk tetap berada di dalam sel. Kemudian yang kedua tuh di sel wall. Di sel wall ini tuh atau dinding sel cuma ada di tumbuhan. Jadi ini tuh outer layer atau lapisan terluar dari sel hewan yang berfungsi untuk menyokong atau memberi bentuk dari si sel itu sendiri. Kemudian yang kedua ada sitoplasma atau cairan yang berada di dalam sel. Nah, sitoplasma ini tuh ada di dua jenis sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini tuh berfungsi untuk tempat melekatnya dari organel-organel yang lain dan penunjang dari semua proses yang terdapat di sel itu sendiri. Nah, ini tuh unit yang paling utama yaitu nukleus atau inti sel. Nah, si nukleus ini itu tuh berfungsi sebagai the controller atau si pengontrol. Nah, nukleus itu ada di dua sel hewan dan sel tumbuhan yaitu yang berfungsi untuk menyimpan materi genetik seperti DNA dan juga mengontrol kehidupan si sel itu sendiri, kapan harus bereplikasi, kapan harus membelah, kapan harus membuat ATP atau membuat energi dan sebagainya. Kemudian ada nukleolus atau intinya dari inti sel. Nah, nukleolus ini tuh terbuat dari RNA dan protein dan berada di dalam si nukleus gitu. Kemudian di sel tumbuhan kita bisa menemuin kloroplas. Ada yang tahu nggak tumbuhan itu biasanya melakukan apa sih kalau siang hari? Ya, betul. Nah, fotosintesis itu hasilnya akan diolah di dalam kloroplas ini. Dia berfungsi sebagai convert atau pengubah dari sinar matahari menjadi sugar atau karbohidrat yang berfungsi untuk memproduksi ATP yang akan digunakan di sel itu sendiri. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria ini bisa ditemukan di sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini tuh berfungsi untuk respirasi seluler dan sering disebut dengan powerhouse of cell karena si mitokondria ini itu seperti memproduksi energi. Jadi sering disebut rumahnya energi gitu. Kemudian ada aparatus Golgi. Ini tuh fungsinya, ini tuh bisa ditemukan di dua sel hewan dan sel tumbuhan, dua-duanya ada. Nah, ini tuh berfungsi untuk semacam membuat apa ya, kayak paket-paket kecil untuk dikeluarkan atau ditransfer ke bagian yang lain gitu. Kemudian ada retikulum endoplasma yang halus. Ini berfungsi untuk mencerna lipid atau mencerna lemak yang ada di sel itu sendiri. Nah, RE ini tuh RE halus atau retikulum endoplasma halus biasa ditemukan di sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian ada RE kasar, retikulum endoplasma yang kasar. Nah, bedanya dengan yang halus itu apa? Kalau misalkan di retikulum endoplasma ini tuh ada ribosom atau ada serpihan-serpihan ribosom yang menempel di RE tersebut. Nah, retikulum endoplasma ini kalau misalkan di sel hewan menempel pada bagian nukleus. Ini berfungsi untuk sintesis protein. Terus ada vakuola. Vakuola ini ada di sel hewan dan sel tumbuhan, tapi bedanya di sel hewan itu ukurannya lebih kecil dibanding sel tumbuhan. Nah, fun fact di vakuola di sel hewan ini tuh menempati 85-90% dari total keseluruhan ruangan yang ada di sel. Gitu. Nah, bentuknya itu seperti bubble atau gelembung. Biasanya kalau misalkan di sel hewan itu berfungsi untuk cadangan makanan. Kalau misalkan di sel tumbuhan juga sama, berfungsi untuk cadangan makanan, tapi sel tumbuhan juga berfungsi untuk menjaga turgiditas dari sel itu sendiri. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini tuh terkenal dengan bentuknya yang seperti burger. Nah, ribosom ini tuh sangat-sangat kecil dan tersebar di seluruh sel, dalam sel. Nah, ini tuh berfungsi untuk membuat protein atau disebut dengan protein builder. Gitu. Kemudian ada peroksisom. Nah, peroksisom ini tuh berfungsi untuk mencerna senyawa-senyawa yang memang bersifat toksik. Gitu. Dan peroksisom ini tuh bisa ditemukan di sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk mencerna organel yang udah rusak atau mencerna barang-barang asing yang emang masuk ke dalam si sel itu sendiri. Nah, lisosom ini tuh biasanya tuh banyak ditemukan di sel hewan karena sel hewan sendiri kan tidak punya dinding sel, maka si sel hewan ini tuh perlu pertahanan lebih untuk mencerna benda asing yang masuk tersebut. Kemudian ada mikrotubulus.
Ini berfungsi untuk pembelahan sel dan biasa ditemukan di sel hewan. Ada sentriol juga sama seperti mikrotubulus, itu berfungsi untuk pembelahan mitosis dan meiosis, ditemukannya pada sel hewan. Oke, that's all. Ini ada quick tip. Quick tip jadi different between cell dari plant cell dan animal cell. Nah, kalau misalkan di sel tumbuhan itu tuh dindingnya punya dinding, kalau di sel hewan itu tuh nggak punya. Terus di vakuolanya tuh di sel tumbuhan tuh besar, sedangkan di sel hewan tuh kecil. Oke, that's all. Ada yang mau ditanyakan terkait soal yang tadi dikerjakan dan kegiatan belajar pada hari ini? Belum ada? Oke, tadi kita belajar apa aja kira-kira? Sel, terus sama? Strukturnya. Iya, benar. Kita hari ini belajar sel, definisi sel, dan juga struktur organel sel itu sendiri. Ada yang mau menyimpulkan nggak untuk kegiatan hari ini apa? Ayo, satu orang menyimpulkan. Mas Yasin? Tumbuhan dan juga hewan itu kita harus memperhatikan antara tumbuhan juga hewan pertama kalau satu tumbuhan itu memiliki sel atau hewan itu akan memiliki terus yang kedua nanti hewan punya Ya, betul. Terima kasih Mas Yasin. Oke. Oke ya. Untuk tugas pada hari ini nanti Ibu kirim di Google Classroom, nanti silakan dikerjakan. Deadline-nya minggu depan sebelum kita memulai pembelajaran ya. Dibaca baik-baik tugasnya. Ya. Dan juga jangan lupa dikerjakan. Ini beneran gak ada yang mau nanya? Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita tepuk tangan dulu yuk. Oke, wassalamualaikum. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.